Shalom, Horas bagi kita semua. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan malam ini, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, lah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan. Terima kasih Tuhan buat berkat, penyertaan Tuhan yang Tuhan masih limpahkan atas kami. Terima kasih kami boleh ada hingga saat ini. Tuhan, kami mau dengar-dengaran firman-Mu Bapa. Penuhi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu dan mampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, agar yang firman yang akan disampaikan itu boleh tumbuh dan berbuah dalam hati setiap orang yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu ini penuh dosa dan salah. Ampunilah Bapa, agar hamba layak datang ke hadapan-Mu dan Engkau pakai hamba sebagai alat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah sebab kami siap untuk mendengar. Amin. Shalom, malam ini kita akan baca dan mengkaji sedikit tentang Mazmur 119 di ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Demikianlah firman Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Satu ayat saja yang diambil untuk kita malam ini. Namun sebelum kita mengkaji, sebelum kita mempelajari Mazmur 119 ayat 9 ini, marilah kita membaca terlebih dahulu dari Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titah-Mu, supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan-Mu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintah-Mu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Baik, kita coba mengkaji sedikit tentang Mazmur ya. Terlebih Mazmur 119. Ternyata ada beberapa hal yang menjadi keunikan di Mazmur 119 ini. Yang pertama, ternyata Mazmur 119 ini adalah pasal yang terpanjang dari seluruh pasal yang ada di dalam Alkitab. Kita boleh lihat Mazmur 119 ini terdapat 176 ayat. Dan yang kedua yang menjadi keunikannya, Mazmur 119 ini menceritakan tentang kerinduan seseorang akan firman Tuhan. Kerinduan penulis akan firman Tuhan, akan Taurat Tuhan. Yang ketiga yang keunikan dari Mazmur 119 adalah bahwa dia ini merupakan pantun atau puisi, merupakan karya sastra, dikatakan terdiri dari 22 bait, dengan masing-masing bait ada 8 ayat. Jadi Mazmur 119 ayat 1 sampai 8 itu satu bait. Mazmur 119 ayat 9 sampai 18 bait kedua, dan begitu seterusnya sampai ayat ke 176. Oke. Dari Mazmur 119 ini kita baca kembali ke ayat satunya. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Ternyata Mazmur 119 ini didahului dengan kata berbahagia, yang dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai blessed. Blessed artinya diberkati. Jadi berbahagialah, diberkatilah
orang yang bagaimana? Tentu setiap kita, setiap umat Tuhan kalau ditanya, apakah Anda ingin diberkati? Pasti semua jawabnya, ingin, saya ingin diberkati. Tapi bagaimana, orang yang bagaimana, apa syaratnya agar hidup kita diberkati? Mazmur 119 ini mengajarkan kepada kita. Mari kita simak kembali, mari kita baca kembali dari ayat 1. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jadi, supaya kita diberkati Tuhan, supaya hidup kita berbahagia, yang pertama yang kita lakukan adalah hidup kita tidak bercela. Hidup menurut Taurat Tuhan. Yang kedua, berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya. Ternyata, agar hidup kita berbahagia, agar hidup kita diberkati Tuhan, kita harus memegang peringatan-peringatannya. Supaya hidup kita berbahagia, hidup kita diberkati Tuhan, kita juga harus mencari Dia dengan segenap hati. Dan yang terakhir, ayat 3, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Jadi, supaya kita berbahagia, supaya kita diberkati Tuhan, syaratnya adalah tidak melakukan kejahatan, tetapi hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkan Tuhan. Ternyata, Mazmur 119 ini ditulis oleh seorang raja ya. Raja Daud, raja kedua bagi bangsa Israel. Raja yang tinggal di istana yang megah, raja yang kaya raya, raja yang punya banyak harta, raja yang punya kekuasaan, raja yang disegani, ditakuti oleh banyak orang. Namun Daud dalam Mazmur 119 ini mengatakan harta, kekayaan, jabatan yang dia punya, kehormatan yang dia punya ternyata bukan hal-hal yang membuat dia berbahagia, bukan. Tapi Daud menuliskan sendiri bahwa berbahagia itu adalah orang-orang yang hidup tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan, yang hidupnya selalu memegang peringatan-peringatan Tuhan, hidup yang selalu mencari Dia dengan segenap hati, dan hidup yang selalu berbuat kebaikan, yang tidak melakukan kejahatan, yang hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Jadi harta memang kita butuhkan, kekuasaan yang kita miliki, semua itu tidak membuat kita berbahagia. Ini adalah menurut seorang Raja Daud. Ya. Dan di Mazmur 119 ini, di ayat 5, kita dapat baca tentang Daud. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Ternyata Daud juga selalu ingin berpegang teguh, berpegang pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Kemudian di ayat 6, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu. Dan sepanjang kehidupannya Daud juga selalu mengamat-ngamati segala perintah Tuhan. Di ayat 7, aku bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Ternyata si Daud walaupun seorang raja, seorang yang terkenal, dia selalu belajar hukum-hukum Tuhan agar dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Ayat ke-8, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ternyata Daud merasa bahwa dia itu tidak bisa sendirian, dia itu selalu butuh Tuhan. Dan Daud dalam kehidupannya selalu berpegang teguh pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Di ayat 9 yang menjadi tema nats renungan kita di malam hari ini, saya bacakan sekali lagi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Oke, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, tentu kita dalam hidup bermasyarakat, kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Ada begitu banyak aturan, ada beberapa norma yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia saat ini. Salah satunya adalah norma hukum.
norma hukum, norma yang dibuat, dan jika kita melanggar akan mendapatkan sanksi. Jika kita tidak melakukan sesuai dengan norma-norma yang berlaku, maka yang terjadi adalah kekacauan, keributan, pertikaian. Tidak ada damai di tengah-tengah masyarakat kita. Namun jika kita sama-sama melaksanakan norma-norma yang ada itu, maka kehidupan ini semua akan damai, semua akan tenang. Nah, sebagai warga negara kerajaan Allah, sebagai umat Tuhan, sebagai orang Kristen, kita juga punya aturan gitu. Kita punya norma yang jadi panduan kita dalam menjalani kehidupan ini. Itu apa normanya? Yaitu firman Tuhan ini. Kenapa begitu? Karena dengan firman Tuhan ini, kita dapat mengetahui apa yang baik, apa yang benar, apa yang Tuhan mau, apa yang mendukakan hati Tuhan. Jadi, jika kita melakukan sesuatu atau kita mendengar tentang ajaran-ajaran Kristen versi-versi lain di luar sana, dan kita bertanya-tanya dalam hati kita, ini benar nggak ya? Ini sesuai dengan firman Tuhan nggak ya? Atau ini ajaran yang sesat tidak ya? Dengan begitu banyaknya pendapat-pendapat yang para ahli yang menyatakan bahwa dia sebagai orang yang sangat mengenal, orang yang sangat mendalami Alkitab. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita ingin tahu itu benar apa enggak, tanya Alkitab, tanya firman Tuhan. Karena ini adalah hukum di atas segala hukum. Ini adalah segala-galanya ya, karena semuanya sudah diatur sama Tuhan dalam firman-Nya. Jikalau kita ingin hidup kita diberkati Tuhan, mari kita mulai dari sekarang, mari sejak kita muda, kita belajar firman Tuhan, kita mendalami firman Tuhan, membaca, merenungkannya dalam kehidupan kita, dan kita laksanakan. Jikalau kita sudah memulai kebiasaan baik ini dari kita muda, saya yakin dan percaya, hidup kita akan berjalan terus sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka hidup kita akan diberkati Tuhan. Dan hidup kita akan jadi kitab yang terbuka yang boleh dilihat oleh orang banyak, dan orang tahu bahwa kita adalah anak Allah, dan Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, adalah Allah yang luar biasa. Ingatlah bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi dalam setiap apapun kita melangkah, kita punya firman Tuhan yang menjadi pelita, yang menjadi cahaya, sehingga kita dapat melihat jalan mana yang baik dan benar, apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan. Mari saudara-saudara, kita mulai dari sekarang, tetap setia membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan kita boleh jadi pelaku firman dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar, kami baca malam ini. Mampukan kami Tuhan jadi anak-anak muda, jadi pelaku-pelaku firman yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hidup kami boleh jadi kitab yang terbuka, yang boleh dilihat oleh orang banyak. Hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa kekal selama-lamanya. Amin.